kematian, sesuatu yang pasti menghampiri semua orang tanpa terkecuali, termasuk tokoh utama di manga ini, seseorang yang memiliki kemampuan ratusan sihir, salah satunya sihir reinkarnasi yang baru ia temukan. Dan ia berharap dengan sihir ini, dia bisa melanjutkan kehidupan selanjutnya yang lebih menyenangkan. Namun kenyataan berkata lain, sang ayah memutuskan untuk membuang anaknya sendiri yang masih bayi, karena dianggap tidak memiliki bakat sama sekali. Meski hal itu juga sangat ditentang oleh sang istri. Si bayi yang dibuang ke dalam hutan kematian dengan cepat ditemukan oleh monster. MC sudah pasrah. Dirinya yang masih bayi tidak dapat melakukan banyak hal. Berpikir mungkin ini hukuman baginya yang memakai sihir tabu. Namun sungguh tidak disangka, goblin tersebut menggendong MC dengan lemah lembut. Begitu pola goblin yang lebih kecil, sama sekali tidak melihat MC sebagai bahan makanan. Justru merasa kasihan dengan bayi yang ditinggalkan sendirian di hutan penuh monster. Mereka pun membawa MC kembali ke desa para goblin. Tak terasa 5 tahun pun berlalu. Kini MC sudah diberikan nama Belamus, yang merasa nyaman tinggal di desa dan menjadi bagian dari para goblin. Sudah menjadi keseharian Belamus mencari makanan di hutan. Hari ini Belamus membawakan banyak tanaman yang bisa dimakan. Tak jauh dari sana, terlihat 2 orang goblin yang terluka oleh serangan babi liar saat mencari makanan. Dan sayangnya mereka tak sengaja menjatuhkan semua makanan yang telah mereka kumpulkan. Belamus pun membantu mengobati luka pada salah satu goblin yang tak lagi sanggup berdiri. Namun menurut Belamus, jika dirawat dengan baik, dalam waktu 2 atau 3 hari lagi dia akan mampu berdiri lagi. Amang Goblin senang mendengarnya, berterima kasih sudah diobati dan meminta maaf telah menjatuhkan makanannya. Goblin lain menganggap Belamus sangat hebat karena dia bisa mengetahui banyak hal, dan bangga dengan Belamus. Di umur yang sangat dini ini, dia telah mendapatkan gelar penghargaan dari tetua desa. Berbeda dengan saudari angkat goblinnya, yang padahal dia lebih tua 2 tahun dari Belamus. Dari semua monster yang hidup di hutan ini, goblin adalah monster yang paling rendah. Bahkan ketika mereka pergi berburu, hidup mereka menjadi taruhannya. Dan tak jarang mereka yang pergi untuk berburu tak kembali pulang. Salah satunya adalah suami Alessa, atau ibu angkat goblin Belamus yang telah dinyatakan mati. Tapi bukan hanya itu saja masalah yang dihadapi oleh desa goblin. Rumah sederhana yang terbuat dari jerami seringkali rubuh oleh badai atau bahkan angin kencang. Di sana ada Om Goblin yang sedang mengajarkan para anak muda bagaimana proses mendirikan rumah jerami. Belamus ingin membantu, tapi Om Goblin yang melihat Belamus sebagai anak berusia 5 tahun, memintanya untuk pergi bermain saja. Tak lama kemudian Belamus pun dihampiri oleh Neng Goblin, yang memberikannya tanaman herbal sebagai rasa terima kasih karena pernah diobati saat ia terluka. Tanaman obat yang diterima oleh Belamus merupakan tanaman obat untuk membantu pertumbuhan tanduk pada anak-anak goblin. Dan tentu saja tidak memiliki khasiat yang sama kepada manusia seperti Belamus. Namun Belamus tetap menerimanya dengan senang hati. Setiap saat, Belamus selalu mendapatkan perlakuan yang sangat baik oleh warga desa. Itu membuat Belamus berpikir ulang arti sebenarnya dari kemanusiaan. Di luar desa, di tempat yang agak tersembunyi, Belamus berlatih sihirnya dengan mengeluarkan sihir cahaya. Sihir yang biasa dilakukan di level pemula. Meskipun dengan kapasitas mana yang masih kecil, namun berkat pengetahuan yang ia miliki di kehidupan sebelumnya, membuat sihirnya menjadi lebih efektif. Belamus merasa harus segera mengembalikan kemampuan sihirnya, agar dapat membantu warga desa yang telah menolong dan membesarkannya. Di tengah latihan sihir, Belamus dihampiri kakak angkat goblinnya, yang bernama Della Rosa. Della Rosa penasaran dengan apa yang sedang dilakukan oleh Belamus. Setelah dijelaskan bahwa itu sihir, Della Rosa juga ingin mencobanya. Della Rosa beranggapan, jika Belamus bisa melakukannya, maka Della Rosa sebagai kakaknya juga pasti bisa. Belamus hanya bisa menatap heran dengan kepercayaan diri Della Rosa. Pada dasarnya Goblin tidak mampu untuk memakai sihir, karena Goblin tidak memiliki mana yang cukup untuk mengeluarkan sihir. Agar memiliki mana yang cukup, mereka harus melakukan evolusi. Tapi Belamus khawatir, jika para Goblin telah berevolusi menjadi Hobgoblin terlalu cepat, akan merubah gaya hidup dan pandangan moral mereka. Tapi mungkin, suatu saat Belamus akan membimbing mereka menuju evolusi dan mengajari sihir secara perlahan. Tapi saat ini mengembalikan kemampuan sihirnya adalah prioritas utama. Meski Belamus sudah menjelaskan bahwa saat ini Della Rosa belum dapat menggunakan sihir dan harus bersabar sampai waktunya tiba. Namun Della Rosa tetap saja memaksa agar diajari sihir. Tak lama mereka mendengar suara ricuh dari arah desa. Dan ternyata desa mereka dihampiri oleh sekelompok orc dengan perawakan yang jauh lebih besar daripada goblin. Om Goblin mencoba menghadapi kelompok orc tersebut, tapi tentu saja tidak mungkin dapat mengatasi mereka sekaligus. Tetua desa pun tiba, menggunakan bahasa orc menanyakan tujuan mereka datang ke desa kecil ini. Raja Okridos mengklaim daerah ini sebagai miliknya. Siapapun yang tinggal di sini harus memberikan mereka upeti berupa makanan.
sebanyak 10 karung seukuran orc dewasa. Dan jika menolak, maka hal buruk akan terjadi. Sudah pasti permintaan gila seperti itu akan ditolak oleh tetua desa. Mendengar itu, Raja Orc memerintahkan anak buahnya membunuh salah satu dari mereka sebagai akibat jika menolak. Madela pun ditunjuk sebagai contohnya. Saat Madelo hendak diambil, orc tersebut dihalangi oleh Alessa. Orc ini meminta Alessa untuk menyingkir, tapi Raja Orc memerintahkannya untuk menghabisi mereka berdua. Tepat sebelum serangan mengenai mereka, Belamus datang menyerang menembakkan sihir batu hingga membuat orc tersebut terjatuh, yang membuat semua perhatian tertuju padanya. Dengan nada penuh amarah, Belamus berbicara dalam bahasa orc. Siapapun yang menyakiti goblin di sini akan berhadapan langsung dengannya. Para orc terkejut dengan apa yang baru saja terjadi di hadapan mereka. Raja Orc sedikit heran kenapa ada manusia di desa goblin, tapi dia tidak begitu peduli dan akan memberikan siapapun pelajaran jika berani mencari masalah dengan Raja Orc. Seketika menghantamkan pedangnya ke arah Belamus. Namun Belamus yang masih dalam keadaan marah menatap tajam ke arah Raja Orc dan menghentikan serangannya sampai menghancurkan pedangnya hingga tidak tersisa. Meski saat ini Belamus hanya memiliki 10% mana dari kapasitas mana aslinya, dia mampu memaksimalkan kemampuan sihir yang dia pakai. Belamus memperlihatkan jika Raja Orc di hadapannya ini bukanlah tandingannya sama sekali. Bahkan kulit Raja Orc yang terkenal keras dapat dilubangi hanya dengan satu serangan Belamus yang seketika membunuhnya. Para orc yang melihat kejadian mengerikan ini hanya bisa terdiam membatu di hadapan kekuatan dan aura intimidasi yang sangat amat menakutkan. Bagai sosok naga yang sedang mengintai mangsanya. Membunuh sisa orc akan menjadi hal yang sangat mudah bagi Belamus, tapi ia rasa itu hanya akan merepotkan. Dan jika dilepaskan, memang mungkin akan menjauh dari desa goblin untuk beberapa waktu, tapi akan menjadi masalah ketika mereka kembali dengan pasukan yang lebih banyak. Namun karena dalam budaya orc yang kuat yang berkuasa, Belamus memutuskan untuk menjadi bos mereka. Tanpa perlawanan yang berarti, para orc menuruti permintaan Belamus. Perintah pertama Belamus adalah menyingkirkan jasad Ridos. Setelah selesai, mereka boleh kembali pulang, dan Belamus akan menghubungi ketika perlu bantuannya lagi. Belamus juga mengingatkan agar jangan berpikir macam-macam ketika dia tidak ada di desa, karena Belamus dapat dengan mudah melacak para orc menggunakan sihir. Para orc manut saja dan bergegas pergi dari desa. Setelah dirasa aman, Alessa menghampiri dan langsung memeluk Belamus, sembari menegurnya karena telah melakukan sesuatu yang sangat berbahaya. Melihat Alessa yang sangat khawatir, Belamus meminta maaf karena telah berbuat seenaknya. Tetua desa mengimbuhi, yang terpenting semuanya berjalan dengan baik dan tidak ada yang terluka dari serangan orc. Semua goblin berterima kasih kepada Belamus, memanggilnya sebagai pahlawan desa. Alessa yang melihat ini merasa sangat bangga, berpikir mungkin sudah menjadi takdir Belamus ia temukan di dalam hutan. Para penduduk terlihat kebingungan kenapa Belamus bisa menggunakan sihir. Belamus menjelaskan bahwa manusia tumbuh dengan cukup cepat, jadi sangat umum manusia di usianya sudah bisa menggunakan sihir. Berkat Delau Rasa yang terus memaksa agar diajari sihir, Belamus menyadari bahwa kejadian seperti ini mungkin akan terjadi lagi. Dan bisa saja ketika itu terjadi, Belamus sedang tidak ada di desa. Ini menjadi kesempatan yang bagus agar para goblin mau berevolusi. Maka dari itu, Belamus mengumpulkan semua penduduk. Tak perlu waktu lama, dalam beberapa hari semua penduduk telah berevolusi menjadi hobgoblin. Dengan ukuran yang bertambah besar, semua yang biasa mereka pakai menjadi terlihat kecil. Yang membedakan monster dari makhluk lain ialah kemampuan untuk berevolusi. Ada banyak cara demi melakukannya. Salah satu caranya ialah mengonsumsi monster tertentu yang memiliki efek beragam bagi monster lain yang memakannya. Namun berkat penelitian Belamus, ia menemukan monster yang paling efektif untuk memicu evolusi. Hanya saja rasanya tidak begitu enak di lidah. Tapi keinginan para penduduk untuk melindungi satu sama lain lebih dari itu. Sekarang desa goblin menjadi lebih kuat untuk melindungi diri sendiri. Tapi ini hanya permulaan. Belamus bertekad dengan pengetahuan dan kemampuan sihirnya, dia akan mengubah desa ini menjadi lebih damai dan makmur. Dimulailah kisah bagaimana seorang bayi yang dibuang di tengah hutan penuh monster membangun negara terkuat, berjuluk kerajaan monster yang perkasa. Kini tetua desa memanggil Belamus untuk berbicara empat mata di rumahnya. Mengingat kejadian beberapa waktu lalu, ketika para orc menyerang, hanya Belamus yang mampu menangani situasi berbahaya seperti itu, dan tidak akan berakhir dengan baik jika tidak ada Belamus di sana. Maka dari itu tetua desa memohon kepada Belamus agar dirinya mengajarkan sihir kepada para warga desa goblin. Tetua yakin, setelah melihat kejadian kemarin, sihir sangat diperlukan agar bisa bertahan hidup di hutan ini. Belamus menerima permintaan tetua,
karena bagaimanapun desa ini juga berarti banyak bagi Belamus. Dengan senang hati Belamus akan mengajarkan sihir kepada para penduduk desa. Kemudian semua warga desa dikumpulkan di alun-alun untuk menerima pelajaran sihir dari Belamus. Nampak banyak dari mereka sangat antusias akan pelajarannya. Namun itu tidak berlaku bagi Della Rosa yang malah datang terlambat karena ketiduran. Semalaman suntuk ia sangat menantikan pelajaran sihir, sampai-sampai tidak bisa tidur dan bangun kesiangan. Setelah semua penduduk berkumpul, Belamus memulai pelajarannya dengan memperlihatkan caranya mengeluarkan sihir paling basic, yaitu sihir cahaya. Hanya dengan sihir basic ini sudah membuat para penduduk kagum pada Belamus. Inti dari penggunaan sihir agar bisa terwujud adalah penggambaran. Karena ini sihir cahaya, mereka perlu membayangkan sesuatu yang terang atau bersinar. Ada yang membayangkan tetua, ada juga yang membayangkan Om Goblin. Setelah gambaran cahaya nampak jelas, hanya perlu mengucap kata kuncinya dengan benar agar sihirnya aktif. Tapi terlihat dengan jelas para penduduk sangat kesulitan melakukannya. Om Goblin yang berusaha keras malah mengeluarkan angin kematian. Di sisi lain, Della Rosa anehnya tidak begitu antusias dengan pelajaran sihir ini. Padahal dari kemarin dia sangat menantikannya. Dia menginginkan sihir kuat sama seperti yang pernah Belamus lakukan. Tanpa aba-aba, Della Rosa mendadak menembakkan sihir hingga menghancurkan rumah warga. Ternyata Della Rosa dapat menggunakan sihir yang pernah Belamus pakai. Hal ini membuat semua orang terkejut. Della Rosa bisa menyerang menggunakan sihir, terutama Belamus yang tidak ingat pernah mengajarkan sihir menyerang. Tapi sebenarnya Della Rosa hanya mencoba dari apa yang pernah ia lihat. Maka kali ini ia akan mencoba mengeluarkan sihir panah cahaya. Sontak para penduduk menjadi sangat panik. Della Rosa mampu mewujudkan sihirnya. Akan tetapi tepat sebelum dilepaskan, sihirnya tiba-tiba menghilang begitu saja. Ini terjadi karena Della Rosa telah kehabisan mana. Hanya dengan mewujudkan sihir panah cahaya saja, itu sudah mengonsumsi banyak energi sihir. Warga desa lega, Della Rosa tidak jadi menembakkan sihirnya. Ada juga yang kagum, Della Rosa bisa mengeluarkan sihir kuat sama halnya dengan Belamus. Dan ada juga yang marah kepada Della Rosa yang menembakkan sihirnya sembarangan, sampai menghancurkan rumah penduduk lain. Alessa meminta maaf atas kejadian ini. Om Goblin berkata agar Alessa tidak perlu khawatir. Selanjutnya Om Goblin akan membangun rumah yang akan bertahan dari apapun tak terkecuali sihir. Tapi dari sini juga membuat Om Goblin berpikir, apakah Belamus juga bisa membuat rumah dari sihir? Belamus tersenyum dan akan menunjukkan kepada semuanya apa saja yang bisa dibuat dengan sihir.